Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Tino semua, jumpa lagi bersama saya di sini. Saya akan kembali sharing kepada kalian semua seputar apa yang sudah kalian dengar di video di awal tadi. Ya, jadi terdengar seperti gemericik atau klitik-klitik di bagian sebelah kiri di daerah rumah water pump. Ya, khususnya dari sini ya. Kalau kita dengarkan lebih seksama awal tadi, bunyinya ada di sekitar sini. Nah, dari analisis saya setelah itu sebelumnya sudah saya cek dan saya buka sebentar untuk bagian rumah water pumpnya dan saya periksa, itu yang jadi masalah adalah bukan karena seal water pump atau bearing water pumpnya. Jadi masalahnya adalah kalau terdengar suara seperti itu, maka yang harus kalian cek jikalau bearing water pumpnya masih bagus, tidak kocak, seal water pumpnya tidak bocor, maka yang harus kalian periksa adalah di bagian bearing noken asnya atau bearing camshaft-nya. Ya, itu yang harus kalian periksa. Karena di motor saya ini, di New Fiction series, di New Fiction, itu ternyata yang kocak, yang bunyi kasarnya itu adalah karena bearing noken asnya yang sudah oblak atau kocak gitu ya. Itu dikarenakan mungkin karena pemakaian ataupun bisa jadi karena mengubah lift cam-nya. Biasanya kalau lift cam-nya sudah diubah agak lebih tinggi dari standarnya, maka bearingnya itu akan bekerja lebih keras atau lebih tinggi lagi untuk bearingnya, sehingga itu akan lebih cepat oblak. Noken as saya sudah saya ubah ke BRT T1, sehingga itu pasti akan merubah liftnya. Maka dari itu noken as saya bearingnya itu kocak, khususnya di bagian bearing yang besarnya. Kalau bearing yang bagian dalam itu masih bagus. Itu sudah saya cek. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bongkar. Untuk pembongkaran kita harus kuras dulu air radiator, kemudian kita buka baut-bautnya semuanya, khususnya kabel gas, kemudian bagian tensioner. Dan untuk bautnya, baut sebelah sini 1, 2, kemudian ini 3, 4, dan 5. Jadi khusus ini ya, untuk yang rumah water pump, pada saat kita membuka itu cukup bagian ini saja. Ada 3 baut yang harus dibuka. Bagian baut ini nggak perlu kita bongkar. Oke, ya lanjut. Kita akan lihat dengan seksama untuk bearing noken asnya. Baik sobat tekno semua, sudah terbongkar ya untuk bagian noken asnya, sudah terambil. Ini dia. Jadi memang yang terjadi adalah bagian bearing noken asnya yang sudah oblak ya. Nih. Ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, dia bunyi. Ini juga yang mengakibatkan suara. Oke. Jadi memang permasalahannya adalah di bagian bearing noken asnya. Nah, nih udah goyang ya. Nah, oke. Jadi nanti akan kita ganti bagian bearing noken asnya. Untuk bagian bearing dalam masih bagus. Kemudian yang harus kalian cek juga sebenarnya adalah bagian rocker armnya. Nah, bagian rocker armnya biasanya ini ada semacam bearing ya. Nah, ini sebenarnya harus kalian cek kembali. Kalau sudah motornya sudah berumur, kemungkinan bagian rocker arm ini, bearingnya ini udah mulai oblak juga. Seperti punya saya sebenarnya udah mulai oblak, makanya dia semacam agak juga terdengar suara gemelitik gitu ya. Klik-klik-klik. Itu sebenarnya bukan suara klep juga,
pelatu klep tapi di bagian rocker armnya. Tapi masalahnya saya masih mesen bagian rocker armnya, maksudnya mau sekalian project untuk selanjutnya itu ganti head dan rocker armnya juga sekalian ganti. Itu dia. Terus selanjutnya nanti kita akan ganti bagian bearing dari Noken As. Kita akan pakai dari SKF. Kenapa nggak pakai yang original? Sebenarnya original juga bagus. Dia dari NGK ya, sudah Japan. Tapi saya mau coba yang bagian SKF karena untuk head yang sebelumnya itu pernah saya pakai dari SKF dan cukup kuat dan cukup awet di motor bore up. Ini kita akan ganti ya. Oke. Bearing dari Noken As sudah tergantikan ya, jadi nggak oblak lagi. Dari SKF saya ganti dengan SKF, ganti ya, sudah sip. Kemudian jangan lupa periksa bagian karet. Kalau karetnya sudah getas, mau nggak mau harus kita ganti. Kebetulan ada jadi karetnya kita ganti. Baik, langsung kita pasangkan ke bagian headnya. Nanti akan kita setel juga bagian klepnya ya, kita sesuaikan lagi. Oke, semua sudah terpasang dengan rapi, tinggal kita dengarkan lagi untuk suaranya apakah masih gemericik atau ngelitik-ngelitik ya. Kita bisa bandingkan dengan video yang di awal. Oke, ini suaranya. Jadi tidak terdengar lagi ya suara gemericik di sini, daerah sini. Baik, jadi aman ya. Walaupun memang sebenarnya ada sedikit menggelitik di bagian head, dan itu memang seperti saya bilang tadi, itu adalah bagian rocker armnya ya. Bearing rocker armnya itu mungkin yang sudah agak oblak sedikit ya. Kemudian untuk suara agak kasar, memang untuk motor saya ini sudah terdeteksi bagian stang pistonnya, bearing stang pistonnya itu sudah mulai oblak, cuman masih bisa digunakan hingga perkiraan sih 1 tahun ya, 1 tahun lebih lah. Jadi nanti untuk project selanjutnya memang semua akan saya bongkar, saya tune up kembali. Saya perbaharui untuk part-part yang bagian dalamnya, karena memang motor ini sudah sangat berumur sekali dan kilometernya juga sudah mencapai 220-an ribu. Jadi itu seputar untuk motor New Fiction saya. Semoga bermanfaat untuk berikutnya. Oh ya, tadi ada sedikit pada saat stasioner di awal ya, agak kertek gitu ya. Itu merupakan gigi sentrik ya. Gigi sentrik yang saya pakai itu adalah gigi sentrik dari NLK Pro. Itu merupakan gigi sentrik yang bisa agak digeser. Jadi itu kenapa dia agak stasioner, agak kasar di awal, itu dikarenakan bagian per untuk dikompresinya itu lumayan agak keras ya, dibandingkan dengan gigi sentrik original New Fiction itu sangat lemah sekali ya.
agak lemah di kompresinya, sedangkan ini pairnya itu agak sedikit berat, makanya pada saat starter awal dia sedikit agak kasar, kemudian setelah dikompresinya kembali, bagian pin dekompresinya kembali, itu kembali menjadi halus kembali. Oke, itu pelajaran untuk kita semua, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.